Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Nurhusna dari kelas 11 BR 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis. Dalam pengertiannya, etika bisnis itu adalah sebuah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Naimatul Husna. Saya dari kelas 11 BR 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis. Etika bisnis itu adalah sebuah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis seperti kejujuran, integritas, dan juga tanggung jawab sosial. Jadi, etika bisnis itu adalah sesuatu yang harus dipegang teguh oleh para karyawan-karyawannya maupun oleh si pemilik perusahaan tersebut, karena dalam menjalankan bisnis itu harus mempunyai etika dalam berbisnis. Lalu di sini ada juga 4 tujuan dalam etika bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran atas pentingnya moral dalam berbisnis. Maksudnya tuh kayak seseorang yang berbisnis tak hanya fokus pada kegiatan operasional, melainkan juga harus seimbang antara sikap dan juga nilai. Dengan ini, perselisihan bisa terhindarkan. Jadi, meningkatkan kesadaran itu sangatlah penting untuk dalam berbisnis, supaya kalau kita berbisnis itu kita punya kesadaran, jadi kita tidak akan berselisih paham dengan perusahaan-perusahaan lain maupun dengan karyawan maupun dengan pelanggan-pelanggan kita. Dua itu adanya membuat batasan. Ini itu termasuk salah satu cara untuk membuat bisnis kita itu menjadi terhindar dari berbagai macam kecurangan, karena semuanya itu akan berjalan dengan sesuai standar yang diterapkan oleh perusahaan kita. Kayak perusahaan kita jadi bisa terhindar dari berbagai kecurangan perusahaan lain misalnya, ataupun dari karyawan-karyawan yang ingin menilap uang. Oke. Yang ketiga itu meningkatkan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Tujuan etika bisnis ini adalah membuat perusahaan bisa bertahan lebih lama karena mendapat dukungan yang baik dari para stakeholder. Nah, lalu adanya yang keempat. Keempat itu adanya standar yang sudah berlaku. Yang kedua itu adanya membuat batasan. Geser kopi dikit. Ada. Apa yang pas di tengah itu? Nggak ada. Angle kiri. Kayaknya. Yang kedua itu adanya membuat batasan. Ini itu termasuk salah satu cara untuk membuat bisnis kita itu menjadi terhindar dari berbagai macam kecurangan, karena semuanya itu akan berjalan dengan sesuai standar yang diterapkan oleh perusahaan kita. Kayak perusahaan kita jadi bisa terhindar dari berbagai kecurangan perusahaan lain misalnya, ataupun dari karyawan-karyawan yang ingin menilap uang. Oke. Yang ketiga itu meningkatkan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Tujuan etika bisnis ini adalah membuat perusahaan bisa bertahan lebih lama karena mendapat dukungan yang baik dari para stakeholder. Nah, lalu 4, adanya standar yang sudah berlaku yang membuat para pelaku bisnis menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi standar-standar di perusahaan itu menurut saya harus lebih ditingkatkan agar si perusahaan itu juga lebih maju dan juga para karyawannya tuh jadi lebih semangat untuk bekerja. Sini kan cahayanya lindung. Nah, ya. Nah, lalu ada fungsi etika dalam berbisnis. Yang pertama itu reputasi yang baik. Setiap perusahaan itu pasti ingin memiliki reputasi yang baik untuk perusahaannya. Jadi, etika bisnis dengan baik ini, cara ininya nanti bakal menarik para banyak pelanggan maupun hingga fungsi etika bisnis. Yang pertama itu reputasi yang baik. Sebuah perusahaan itu pasti ingin memiliki reputasi yang baik agar bisa menarik perhatian pelanggan maupun juga perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Lalu, yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Perusahaan yang jujur itu pasti bakal banyak memiliki pelanggan karena dia sudah terpercaya oleh pelanggannya maupun oleh perusahaan-perusahaan lain yang ingin bekerja sama oleh perusahaan tersebut. Lalu pasti kalau meningkatkan kepercayaan itu pasti si pelanggan A pasti bakal mempromosikan si perusahaan ini ataupun barang-barang dari perusahaan ini ke
ke temannya, jadi ke calon pelanggan B. Jadi bakal menguntungkan si perusahaan karena si pelanggan A yang sudah percaya ini bakal membawa si pelanggan lain untuk berbelanja juga di perusahaan ini. Lalu yang ketiga, keuntungan yang maksimal. Penerapan etika bisnis yang tepat mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dikarenakan pelanggan telah terpercaya sepenuhnya kepada bisnis yang Anda jalankan. Jadi keuntungan yang maksimal itu dapat kita dapatkan jika si pelanggan tersebut sudah memiliki kepercayaan oleh perusahaan kita. Lalu yang keempat, terakhir, menjunjung moralitas. Moral selalu berkaitan dengan etika bisnis karena kalau tidak ada moral, mungkin bisnisnya bakal lenyap begitu saja. Kedua hal tersebut akan memberikan dampak kepada perilaku dari para karyawan yang berdampak pada nilai perusahaan. Semakin baik moral karyawannya, semakin unggul perusahaan tersebut. Jadi, menjunjung moralitas atau moral itu tergantung oleh perusahaan yang menjalankan atau kayak menerima pelanggan, melayani pelanggan. Tergantung oleh karyawan bagaimana melayani pelanggan tersebut agar pelanggan tersebut merasa bahwa saya dihargai di sini, saya dilayani dengan baik dan dengan bagus di sini. Jadi pelanggan-pelanggan itu akan datang juga ke perusahaan kita terus karena kita melayani pelanggan itu dengan sangatlah baik. Lalu ada panduan perilaku. Yang pertama itu membangun reputasi dan kepercayaan. Reputasi dan kepercayaan adalah dua hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Ketika seluruh anggota perusahaan memiliki rasa percaya satu sama lain, penerapan etika bisnis ini akan lebih dulu. Ada panduan perilaku. Yang pertama, membangun reputasi dan kepercayaan. Reputasi dan kepercayaan itu adalah dua hal yang penting dalam etika berbisnis. Ketika seluruh anggota perusahaan memiliki rasa percaya satu sama lain, penerapan etika bisnis ini akan menjadi lebih mudah. Rasa percaya yang tinggi akan terbentuk karena setiap individu saling menghormati dan saling mematuhi aturan atau perjanjian yang telah ditentukan. Hal tersebut akan berdampak pada reputasi sebuah perusahaan. Jadi, membangun reputasi dan kepercayaan itu dimulai dari para anggota, para karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kepatuhan hukum dan peraturan. Etika bisnis merupakan aturan standar yang ada ketika berbisnis. Nah, dalam etika tentu semua pelakunya harus taat terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Setiap pelanggaran pun harus ditindak tegas dalam pelaksanaan bisnis. Jadi, kepatuhan hukum dan peraturan itu harus ditindakan tegas maupun oleh untuk karyawannya, lalu untuk yang manajernya, bosnya, dalam pokoknya yang berada di dalam lingkup si perusahaan tersebut. Jadi harus mematuhi hukum karena hukum itu sangatlah penting untuk kehidupan kita. Lalu yang ketiga itu ada menjaga karyawan yang produktif. Salah satu dalam etika bisnis itu kita tuh harus menjaga karyawan kita tuh supaya tetap produktif, supaya mereka semangat, supaya perusahaan kita menjadi lebih maju karena karyawan-karyawan kita tuh produktif. Jadi banyak hal-hal kreatif yang muncul dalam kepala otak mereka. Lalu keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab itu menjadi hal yang krusial ketika kita menjalankan etika bisnis. Yang dimaksud tanggung jawab di sini itu adalah niat dan dedikasi kita terhadap perusahaan untuk membuat lingkungan yang makmur bagi semua anggota perusahaan, mulai dari karyawan hingga pemegang saham, lalu dan lain-lainnya yang pastinya ada dalam perusahaan tersebut. Tak hanya itu juga, perusahaan juga tuh diharuskan mampu menghargai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Kita tuh juga harus menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar seperti pohon-pohonan maupun daunnya. Selain juga kita harus menjaga sumber daya manusianya ya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan contoh etika dalam berbisnis.
Yang pertama, mengingat nama. Kita tuh juga harus saling mengingat nama para pelanggan yang akan berbelanja tempat kita tuh. Misalnya kita berjualan sesuatu, lalu yang diharusin kita tuh mengingat nama pelanggan-pelanggan kita. Jadi kita tuh harus ingat supaya si pelanggan ini merasa diistimewakan, selalu diingat karena kita mengingat nama dia. Jadi dia merasa kayak happy deh diingat namanya. Lalu 2, selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun, baik itu pelanggan, teman di kantor, para sesama karyawan, pemegang saham maupun yang lainnya. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Tidak hanya di lingkungan perusahaan, kita juga di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, di lingkungan manapun kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah membantu kita, walaupun itu hanya bantuan yang kecil. Lalu, mengapa pentingnya etika dalam berbisnis? Bisa kita lihat betapa pentingnya etika bisnis itu dalam menjalankan perusahaan maupun yang lain. Karena tanpa adanya etika bisnis, menurut saya itu akan membuat susah. Oke, Min, tutup.